suami nggak kerja, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari mana? Saya dagang pakaian bekas di pasar. Sama sekarang saya nyanyi. Sama nyanyi. Tapi suami tahu ibu kerjanya itu tahu kan ya? Tahu. Kadang kalau nyanyi kadang nggak boleh sama dia. Oh, kalau yang dagang boleh tapi nyanyi nggak boleh. Iya. Ada cerita apa nggak? Ada pernah izin misalnya berangkat nyanyi? Pernah dia nggak marah nggak dari itu? Iya pernah. Waktu saya mau nyanyi berangkat nyanyi, namanya penyanyi dangdut ya Pak Ustadz. Ya dandannya ya agak begitu deh. Agak terbuka gitu. Mungkin dia itu kali nggak boleh. Pakaian saya pas saya mau berangkat nyanyi udah pada robek-robek semua. Dirobek-robek. Dirobek-robek sama dia. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada robek begini? Ya Allah. Ini juga. Gimana aku bisa nyanyi kalau kayak gini? Mas, kamu denger aku nggak sih? Apaan sih? Kamu kan yang robekin baju aku. Mana aku tahu. Ngaku kamu Mas, kamu kan yang robekin baju aku. Jawab Mas. Risik kamu ya? Iya itu baju saya yang robekin. Bukan kamu? Astagfirullah Mas, kamu tega banget sih Mas. Gimana aku bisa nyanyi kalau kayak gini? Saya nggak suka kamu nyanyi-nyanyi dan pakai baju seksi kayak gini. Lihat. Terus gimana nyari uang Mas? Ya dagang aja lah. Kamu kan punya usaha dagangan baju. Hah? Ya Allah Mas, dagang baju itu nggak seberapa untungnya Mas. Sedangkan setelah kamu di PHK kamu nggak mau cari kerjaan. Berani kamu ngomong kayak gitu saya. Awas kalau kamu berani keluar untuk nyanyi, saya ceraikan kamu. Oke, Pak Ustadz, ini suaminya nggak bekerja, ibunya yang mencari rezeki, tapi mungkin memang salah satu yang dilakukan ada dengan bernyanyi dan suaminya nggak setuju soal itu, tapi dia robek-robek bajunya ibu ini, tidak ada komunikasi yang baik dan benar gitu kalau soal pekerjaan. Gimana Pak Ustadz? Jadi mungkin gini, yang ya memang seharusnya seorang suami ya sebagai wujud tanggung jawab dia itu ya mengambil alih bagaimana bisa memberikan nafkah. Soal nominal besar kecil itu kan relatif masing-masing, tapi kan menunjukkan ikhtiarnya, kan itu sesungguhnya Allah memberikan penghargaan kan pada ikhtiar usahanya itu gitu. Tadi dan akhirnya kan karena mohon maaf karena suami Bu Ria ini kemudian karena apa itu joblessnya sehingga akhirnya kemudian apa Bu Ria mengambil posisi untuk apa itu sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Ini sudah langkah yang mulia karena mengambil posisi yang seharusnya suami. Tapi ketika saya tidak tahu persis apa alasannya, misalkan suami tadi melarang, ya mungkin dugaan husnuzon saya, mungkin suami tidak mengizinkan ibu bernyanyi dalam mana bernyanyi kemudian dengan pakaian tadi itu. Andai kata pakaiannya mungkin tertutup, juga mungkin insya Allah mengizinkan. Jadi dia melarangnya mungkin bukan karena menyanyinya, tetapi mungkin pakaian ibu tadi itu kan. Cuman kan saya kira hal yang semacam ini kan bisa dikomunikasikan, mungkin tidak langsung dirobek, tapi kemudian dinasihati. Saya nggak tahu ibu sudah nasihat apa belum. Misalkan, ya kamu boleh menyanyi tapi pakaiannya tolong dong, misalkan ditutup, jangan sampai vulgar seperti itu, misalkan itu nggak nyaman. Itu mungkin tanggung jawab dia, tetapi tidak sepatutnya kemudian langsung mengambil putusan tanpa ada komunikasi, karena hubungan suami istri itu adalah hubungan saling menyayangi, saling membangun komunikasi yang baik, tidak saling menyakiti. Iya, Bu Ria. Ibu Ria nyanyinya di kafe atau di mana? Saya penyanyi dangdut gitu. Iya, yang di mana? Di dangdutnya di kafe atau mohon maaf ada yang Dipanggil-panggil gitu. dipanggil. Panggilan. Jadi kalau Ya, orang ada hajatan di situ sunatan. nyanyi gitu. Sampai sekarang Bu Ria masih nyanyi? Udah jarang sih. Sudah jarang, artinya kegiatan itu masih tetap Jarang. nyanyi ya? Masih sih, tapi jarang. nyanyinya. Nah, sampai akhirnya tetap boleh nyanyi, ngomong apa ke Bu Ria, ke suami? Ya, karena keadaan juga dia udah nggak kerja. Jadi akhirnya dia terima begitu ya? Iya. Oke, mohon maaf baju Bu Ria masih terbuka atau sudah? Udah enggak sih saya. Enggak berani lagi saya.
Artinya nggak berani apa? Nggak berani baju yang terbuka, tapi terbuka. aktivitasnya ini tetap ada Masih, ya. Keadaan anak-anak gimana sekarang Bu? Mereka umur berapa sekarang? Umur sekarang udah dewasa. Yang satu umur Yang pertama 24, 24, yang berkebutuhan khusus itu? udah 20. Sudah 20, sudah besar ya. Nah, ketika mereka sudah besar gitu, apakah suami ibu masih berbuat kasar sama ibu dan mereka? Masih sih, kadang-kadang masih. Masih. Jadi ibu datang ke sini ingin tahu masukan dari Ustadz, nasihat dari Ustadz, kira-kira apa yang harus ibu lakukan ya untuk merubah sikap suami ya Bu Iya ya? benar Mas Farid. Ya, Begitu. gimana nih Pak Ustadz? Ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada kalimat wa'allafa baina qulubikum fasbaqtum, Allah luluhkan, Allah tundukkan antar hati orang beriman. Lah, kalau konteks ibu ini berarti memohon kepada Allah, berdoa, makanya kan dianjurkan suami istri itu misalkan di keningan malam bangun untuk apa? Memohon petunjuk, memohon bimbingan, mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan, kemudahan dalam jalan kehidupan. Nah, diantaranya tadi ibu sedang menghadapi ujian melalui seorang suami. Ini juga perlu, yang pertama perlu kesabaran, dan ibu tadi alhamdulillah sudah bersabar, sudah bisa melaluinya itu. Yang kedua adalah tidak henti-hentinya berikhtiar dan berdoa. Apa doanya? Doanya adalah mohon kepada Allah agar hati suami dilunakkan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada suami. Supaya Pak suami kembali kepada jalan yang penuh hidayah. Apa itu juga? Kalau orang itu sudah mendapatkan jalan penuh hidayah, maka akan muncul rasa kasih sayang. Jangankan kepada istri, hanya kepada orang lain saja. Itu memberikan perhatian, kasih sayang tinggi, apalagi kepada istri dan kepada anak-anaknya menjadi bagian dari tanggung jawab kehidupan keluarga dia. Jadi mungkin saya tidak tahu bagaimana praktek kehidupan ibadah suami Bu ya. Gimana Bu dia ibadahnya di rumah? Ibadahnya masih bolong-bolong. Nah, jadi kalau di dalam hadis Nabi menjelaskan orang kalau sering menelantarkan ibadah ubudiyah mahdonya, maka itu akan menimbulkan apa yang dimaksud dengan qaswatul qalbi, hatinya mengeras. Hati mengeras itu ketika dikasih nasihat, ketika dikasih saran, dikasih masukan, diajak komunikasi, alah lo mau ngapain sih, macam itu namanya qaswatul qalbi dalam bahasa agama. Qaswatul qalbi, hatinya keras. Yang kedua apa? Mereka akan melakukan dzalimul nafsi la yantahi. Dia akan melakukan kezaliman, kelaliman, tidak hanya pada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, dan dia tidak akan berhenti itu, susah untuk menghentikannya. Kayak tadi kan ibadahnya bolong-bolong itu namanya dzalimul nafsi la yantahi. Lah inilah yang pentingnya, kenapa kita menjadikan. Yang ketiga Ibu, kita kalau misalkan dalam kasus seperti ini memperbanyak misalkan tilawah. Al-Quran itu salah satu fungsinya itu adalah sebagai nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang bisa menerangi orang, yang kemudian orang akan mudah luluh, orang akan mudah lunak hatinya ketika melihat penderitaan orang lain, mudah simpati, dia tidak tega menyakiti. Itu adalah bagian dari cahaya yang Allah berikan. Itulah diantara salah satu kelebihan daripada wahyu Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Bu Ria, saya dengar juga katanya suaminya Bu Ria pernah mengancam cerai ya. Itu gimana kejadiannya? Pernah kalau dia misalkan kata-katanya nggak diturutin, pasti ngancamnya cerai. Gitu aja dia. Saya cerai kamu. Lagi anak saya jatuh juga dia ngomong begitu. Saya ceraiin kamu kalau nggak bener ya. Kalau nggak bisa diurus gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu. Pak Ustadz, sering kali nih Pak Ustadz, pertengkaran suami istri pasti ada ucapan saya cerai kamu, saya cerai kamu. Padahal itu sebenarnya kalau secara syariat bisa dihitung bagian dari talak ya Pak Ustadz ya. Jadi memang di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ya. Apakah orang ketika dalam emosi kemudian mengancam cerai atau mengucapkan cerai jatuh apa tidak? Kalau kita merujuk pada pendapat-pendapat para ulama, termasuk misalkan para sahabat, Sayyidina Umar itu misalkan mengambil pada posisi ketika orang yang sedang amarah al-ghadabu, maka orang menyatakan cerai maka tidak jatuh cerainya dia, tidak jatuh. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan pada kita semua tidak boleh mempermainkan ucapan talak. Itu apa mananya? Mananya adalah untuk menjaga posisi bahwa pernikahan itu adalah misaqon ghalidha, sebuah ikatan yang amat sangat kokoh. Kokoh perjanjian apa? Perjanjian seorang anak manusia dengan tuannya mengambil amanah seorang gadis menjadi istrinya, itu namanya misaqon ghalidha. Maka orang tidak boleh mempermainkannya. Nah, kalau ke dalam konteks pengadilan, kalau untuk hukum Islam memang kalau ucapan itu secara sengaja dan diulang-ulang maka kan bisa jatuh itu gitu. Meskipun di dalam keputusan pengadilan agama menyatakan
pengadilan apa itu talak itu jatuh itu ya ketika di depan pengadilan. Memang ya secara administrasinya begitu gitu loh. Tetapi dalam konteks hukum Islam jatuh ketika orang membiasakan dan sering mengucapkan talak. Maka tidak sepatutnya seorang suami yang baik akan menjaga lisannya dan tidak mungkin mempermainkan ucapan-ucapan yang dicela oleh agama. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya kalau sudah dianggap itu bagian dari talak, walaupun dia sendiri nggak menyadari ya, sebenarnya dalam agama dia udah masuk talak. Kemudian mohon maaf, dia berhubungan suami istri, Pak Ustadz. Ini hitungannya gimana? Masuk zina atau gimana ini, Pak Ustadz? Nah, kalau tadi itu kan baru ancaman, tidak menyatakan kecuali kamu saya cerai gitu, baru itu jatuh. Oh. Ini kan tadi kalau kamu nggak bisa ngurus kan masih kalau kan seandainya kan namanya kan kalau kamu nggak datang berarti kan belum datang dia. Jadi makanya Nabi memberikan warning tidak boleh mempermainkan. Bahkan sahabat itu marah ketika ada orang yang kemudian itu kan sampai teror itu, teror pada seorang istri, maka tidak dibolehkan. Lah, karena itu apa cara? Inilah saya kira pentingnya mengapa misalkan di menjelang pernikahan itu ada bimbingan di di KUA itu salah satunya adalah rambu-rambu ini yang dijelaskan supaya pasangan suami istri itu memberikan paham. Tapi kan kita bisa melihat dari cerita tadi, kenapa itu muncul? Itu mohon maaf karena suami tidak memiliki pemahaman yang baik tentang berkeluarga dan apa implikasinya dengan ucapan-ucapan cerai tadi itu, Mas Farid. Bu Ria, Ibu Ria, keluarganya suami tahu nggak sih kalau suami gampang marah seperti itu? Tahu. Tahu. Terus mereka komentarnya apa? Ya paling yang sabar ya gitu aja. Gitu aja. Sabar ya. Nah, sementara kalau keluarga Bu Ria sendiri tahu? Tahu ibu saya kebetulan kan udah meninggal sekarang. Waktu belum meninggal pernah saya berantem sampai pintu gebrak gitu. Tapi ibu saya nggak ikut campur sih urusan rumah tangga saya, diem aja, cuman bilangin jangan kayak gitu kalau marah, gitu aja ibu saya. Pak Ustadz, kalau misalnya ini yang terjadi dalam sebuah keluarga, posisinya adalah dia dinasihatin oleh kakak ipar atau adik ipar untuk coba menerima perlakuan dari suaminya, kira-kira sepantasnya apa yang harus dilakukan anggota keluarga ya Pak Ustadz ketika mendapati anggota keluarga kita punya kasus apa yang menimpa di Ibu Ria ini? Iya, jadi begini, memang di dalam fikih hukum keluarga, di dalam hukum keluarga memang dijelaskan, misalkan fikih Islam itu menjelaskan orang tua maupun saudaranya atau orang lain tidak boleh melakukan campur tangan terhadap urusan rumah tangga orang, sehingga sering kemudian muncul ungkapan sosial jangan ikut campur rumah tangga orang, itu maknanya kan dalam konteks ini. Tetapi kasus yang dialami oleh Ibu Ria tadi itu kan tidak sekedar dalam makna rumah tangga nggak boleh campur, bukan, tapi ini sudah membahayakan jiwanya. Terornya tadi, ngambil pisau, ngambil apa, itu kan apapun alasannya tidak bisa ditolerir oleh hukum Islam, tidak bisa ditolerir oleh hukum negara. Maka tadi misalkan nasihat tadi saudaranya tadi memang sudah benar, maksudnya ya sabar, pasti hanya itu yang bisa dilakukan, karena mungkin kadang-kadang mindsetnya ada ketidaksalahpahaman yang kemudian tidak boleh bukan mengintervensi, tapi kita juga mengamalkan hadis Nabi yang menyatakan unsur ahoka dzaliman aw madlum, tolonglah saudaramu yang melakukan aniaya dan yang dianiaya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dianiaya saya bisa menolongnya, tapi bagaimana dengan maksudnya menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan menolong orang yang menganiaya adalah hentikan kedolimannya supaya ia tidak berbuat dolim, maka berarti Anda telah melakukan menolong dia. Jadi menolong untuk menghentikan kedoliman, karena kedoliman itu perbuatan dosa gitu. Nah, kasus tadi yang dialami oleh suami Bu Ria tadi memang sudah seharusnya saudaranya itu menasihati, karena apa? Satu hal, bukan bercampur urusan rumah tangga orang, tapi membahayakan jiwa. Sebentar-bentar kamu saya bunuh, sebentar-bentar main ngambil pisau, ini kan sudah membahayakan. Main sama anak juga main kasar, main tangan, ini tidak bisa, karena ini akan mengancam jiwa. Yang ketiga adalah, sekali lagi, Nabi sangat mencela orang yang berbuat kasar. Jadi ketika kita menolong misalkan keluarga tadi, itu maknanya adalah mengamalkan tuntunan Rasul bagaimana membina dalam keluarga supaya keluarga saudara kita itu menjadi lebih baik. Kita tidak hendak merecoki, tapi kita hendak menuntun, membantu supaya ini menuju pada jalan yang diridhoi Allah. Oke. Baik, terakhir Pak Ustadz, Ibu Ria ini punya ada anak yang harus dia jaga karena kan perilaku orang tuanya seperti itu nih Pak Ustadz. Nah, apa yang Ibu Ria lakukan nih kepada anaknya, nasihat seperti apa yang harus disampaikan ke anaknya nih Pak Ustadz biar tidak terpengaruh bapaknya telah memperlakukan kasar sama dia? Yang pertama adalah memang ini tidak mudah Bu Ria ya, karena ini kan sudah terakumulasi beban psikis pada anak. Tapi yang penting adalah menanamkan membesarkan hati anak. Anak dibesarkan jiwanya, dihibur dia,
tanpa kita harus menyebutkan perangai buruk ayahnya, tidak usah disebut. Karena bagaimanapun ayah ini kan ya prototipe daripada yang diikuti oleh anak. Tetapi dengan kita menasihati kepada dia, kita tanamkan nilai kebaikan dia, kita motivasi dia supaya menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah kita biasakan dia supaya menjadi jalan kebaikan. Kita dorong dia kedisiplinan dalam berpendidikan dan lain-lainnya dalam kebaikan. Maka dengan sendirinya dia akan melupakan kebiasaan buruk itu yang dilakukan oleh orang tuanya, itu dicontoh oleh dia. Karena apa? Contoh-contoh kebaikan sudah ada dalam pikiran dia. Yang berikutnya yang lebih khusus kepada yang tadi punya putra autis tadi, harus sekali lagi memiliki kesabaran yang tinggi. Dan jangan lupa, Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Itu artinya Allah sudah menakar. Yang kedua, yang kaitan dengan anak tadi, yang kedua adalah yakinlah bahwa Allah, berkesungan pada Allah, mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik untuk anak ini. Tugas kita adalah memberikan pendidikan, bimbingan sebaik-baiknya kepada ini. Mudah-mudahan anak ini kelak menjadi anak yang soleh, maka otomatis kesalahannya akan menuntun kepada kesuksesan dia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Sama-sama, Ibu Mas Ria, Farid. mudah-mudahan walaupun kita waktunya pendek, tapi mudah-mudahan bisa Ibu Ria amalkan. Coba kikis pelan-pelan amarah dari suami dengan perilaku kita yang baik. Iya. Baik, akhirnya pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.